Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Rabbi bil Mustafa
وإمدادهم بالدين
الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أهل هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبه لكل خير دافعه لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتجب على مقيم بمحل إقامتها غير متردد كمن أقام بمحل جمعة 4 أيام فأكثر وهي على عزم العين إلى وطنه ولو بعد مدة طويلة وعلى مقيم متوطن بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله 40 فتلزمهما الجمعة ولكن لا تنعقد الجمعة به أي بمقيم غير متوطن ولا بمتوطن خارج بلد إقامتها وإن وجدت عليه بسمائه النداء منها وشرط لصحة الجمعة مع شروط غيرها 6 أحدها وجوبها جماعة بنية إمامة وبنداء مقترنة بتهرب المرأة الأولى فلا تصح الجمعة بالعدد مرادا ولا تشترط الجماعة في الركعة
الثانية ولو صلى الإمام ب40 ركعة ثم أحدث فأتم كل منهم ركعة واحدة أو لم يحدث من قام كله في الثانية وأتم منفردين أجزأته الجمعة. نعم يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع حتى لو أحدث واحد من 40 قبل سلامه ولو بعد سلام من عداه منهم قبل سمعة الكل. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام نفعه بركات العلوم وبلطف الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Mari para jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita, masih bicarakan tentang salatul Jum'ah yang dikutip diambil dari kitab Fathul Mu'in bi Syarh Qurratul 'Ain bi Muhimmatiddin yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Buraybari Asy-Syafi'i Al-Fanani, salah seorang ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang beliau merupakan di antara murid daripada Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Kemudian dijelaskan secara luar biasa panjang lebarnya oleh Syekh Abu Bakar Syarah dalam kitab Hasyiah Ya'udul Talibin, Hasyiah Fathul Mu'in. Maka berkata Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Buraybari Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan wa tajibu ala muqimin bimahalli iqamatiha ghairi mutaraddidin. Yang kemarin orang yang sah melengkapi bilangan 40 orang pada kewajiban untuk melakukan sholat fardu Jumat adalah diantaranya harus mustaltin atau harus mutawaddin. Artinya penduduk asli setempat atau pendatang yang memang datang ke tempat tersebut tapi tidak akan apa pulang-pulang ke kampungnya. Inilah orang yang disebut sebagai mustawdin atau mutawaddin. Jadi bila sholat Jumat bilangan 40 orang tersebut dilengkapi oleh satu orang yang bukan mustawdin atau bukan mutawaddin, maka sholat Jumat dihukumkan sah. Misalnya Al-Huda ada 40 orang. 40 orang ini 39 yang mustawdin atau mutawaddin, satu orangnya orang mukim, bukan orang mustawdin, bukan orang mutawaddin. Maka sholat Jumat di Masjid Jami Al-Huda dihukumkan sah sah. Jadi nggak sembarangan, nggak semudah membuat musalla atau langgar atau surau atau masjid yang bukan masjid jami menjadi masjid apa? Menjadi masjid jami, dikarenakan sangat ketat persyaratan dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, untuk membuat satu masjid yang tadinya musalla atau langgar atau surau atau masjid yang lain jami menjadi masjid apa? Yang jami. Artinya masjid jami adalah masjid yang diadakan sholat Jumat di dalamnya. Jadi nggak sembarangan. Sekarang kan sembarangan, tanpa ilmu sama sekali atau tanpa bertanya kepada ahli ilmu. Dan Allah suruh, Allah perintahkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ay fasalu al ulama in kuntum la ta'lamun.
Jadi apa-apa yang berkaitan dengan agama ada guru setempat. Kita lihat dia ini memang menguasai pada bidangnya. Karena kita semua ada yang sama. Perhatikan ini guru menguasai pada bidangnya. Tidak semua guru menguasai pada bidangnya. Terkadang ada yang sekedar tahu doang, tapi tidak mengetahui secara detail, secara teliti. Jadi apabila kita ingin bertanya tentang bagaimana untuk mendirikan masjid yang jami, jadi kan sembarangan. Sini kan ada masjid jami, kita tahu-tahu lah masjid jami. Jangan ada siapa, di sini ada banyak guru dari kalangan Habibnya ada, yang Allamah pun ada di sini. Pertanyaan dulu seharusnya, jangan langsung untuk apa masjid jami. Itu yang di bawah Zabiyah tuh kan dulu musola itu boleh ikhwan sekarang jadi apa? Masjid jami sampai aja jadi masjid jami tadi sangat ketat syaratnya dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya bila satu orang saja bukan mustawti bukan mutawati satu orang saja muqim artinya ini orang masih pulang pergi ke mana? Ke kampungnya. Ada orang yang sudah di Jakarta puluhan tahun di Jakarta, tapi saat Lebaran pasti pulang kampung. Dia bukan mustawti, dia bukan mutawati, dan bila Jumat dilengkapi dengannya bilangan 40 orang tadi, maka sholat Jumat dihukumkan sah atau tidak sah. Tetap ini satu doang kita mengetahui bagaimana nanti yang lain-lainnya pada masalah sholat fardu Jumat diadakan di sebuah masjid jami. Jadi kita lebih hati-hatinya kalau pengen Jumat lihat dulu nih mustawti ini banyak nih. Dan dulu kan kita tahu orang-orang Elohim misalnya kita kan tahu ada orang-orang yang memang mustawti juga ada apa? Ada muhim. Oh iya, perkiraan kemungkinan ada mustawtin yang 40 orang. Tapi kalau misalnya kita lihat, mungkin ada ini muka-muka bakal pulang kampung ini, berapa orang ini. Nah, berarti bilangan 40 tadi tidak bisa dipersempurnakan oleh orang yang muhim tadi. Jadi harus wajib dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah mustawtin atau mutawatir itu wajib disempurnakan 40 orang tadi dengan orang mustawtin atau mutawatir tidak diperbolehkan oleh orang yang muqim. Nah, perkara rahimahullah dia mengatakan wa tajibu ala muqimin bi mahalli iqamatiha ghairi mutawattirin dan wajib. Makanya zaman sekarang itu gampang orang dipanggil ustaz, gampang orang dipanggil kiai, gampang orang sekarang. Kalau dulu kami mengaji kepada kalangan Habib atau kalangan dari kalangan kita, kalangan Melayu yang memang sudah mempunyai ilmunya baru dipanggil ustaz. Kan menguasai minimal 3 bidang. Pertama lugah, yang kedua sharaf, yang ketiga nahu. Udah menguasai, bukan tahu, menguasai, baru dipanggil guru atau ustaz. Abdurrahman Nawawi rahimahullah, waktu saya mengaji kepada beliau, itu beliau mengatakan seseorang itu bisa dipanggil kiai bila dia sudah menguasai 18 cabang ilmu agama. Ini catatan penting dari guru terdahulu kita. Abdurrahman Nawawi rahimahullah, waktu saya mengaji kepada beliau secara privat, itu beliau mengatakan bahwasanya seseorang itu dipanggil kiai bila sudah menguasai dari berapa? 18 cabang ilmu agama, ilmu lugah, ilmu sharaf, ilmu nahwu, badi', bayan, ma'ani, mantiq, ilmu al-arud, ilmu qawaid, banyak lagi fan bidang-bidang ilmu agama yang terus dia kuasai. Kalau sudah 18 cabang ilmu agama dia kuasai, baru bisa dipanggil apa? Kiai. Dikit-dikit kahak, kirang hiji itu, kirang hiji kurang satu. Kahak gampang banget sekarang ini kahak. Ustaz Jamal kahak. Mimpin maulid dipanggil apa? Panggil ustaz. Mimpin tahlil dipanggil apa? Ustaz. Yang penting kodal korban kediri itu udah jadi ustaz, jadi kiai. Jadi perkara rahimahullah dia mengatakan
wa tajibu ala muqimin bi mahalli iqamatiha ghairi mutawaddin kaman aqama bi mahalli jumu'atin arba'ata ayyamin fa aktsara. Dan wajib sholat Jumat ini bagi siapa? Bagi orang yang mukim. Misalnya kita datang ke Jakarta, tapi bakal pulang apa? Bakal pulang kampung. Maka kita bukan disebut sebagai mustawdin, bukan disebut sebagai mutawaddin, tapi hanya sebatas disebut sebagai mukim. Dalam istilah agama ada mustawdin atau mutawaddin, ada mukim. Bila ini orang di luar orang Jakarta, kemudian datang ke Jakarta merantau tapi masih kembali ke kampungnya, masih mudik, masih pulang kampung setiap setahun sekali atau setahun 2 kali, maka ini orang bukan disebut sebagai mustawdin, bukan disebut sebagai mutawaddin, tapi disebut hanya sebagai mukim. Apakah ada kewajiban bagi orang yang mukim ini untuk mengerjakan salat fardu Jumat? Maka pengarang Asy-Syaikh Al-Mu'min Al-Mu'ayyid Asy-Syafi'i rahimahullah dia mengatakan wa tajibu ala muqimin bi mahalli iqamatiha ghairi mutawaddin. Wajib mengerjakan salat fardu Jumat atas orang yang mukim. Misalnya Anda bukan orang Jakarta, Anda datang ke Jakarta, kemudian setiap setahun sekali Anda pulang kampung, berarti Anda ini bukan mustawdin tapi mukim, dan saya ini wajib untuk mengerjakan salat fardu Jumat. Contohnya bagaimana? Kaman aqama bi mahallin jumu'atin arba'ata ayyamin fa aktsara. Seperti ada orang yang sudah mendiami menempati sebuah tempat yang diadakan Jumat di dalamnya sudah 4 hari lebih. Kan ada yang tahunan di 4 hari, sudah setahun, sudah 10 tahun, sudah 30 tahun, tapi masih pulang ada, masih pulang kampung. Ini orang disebut sebagai mukim dan dia wajib untuk mengerjakan salat fardu Jumat. Apa definisinya mukim? Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, yang disebut sebagai mukim adalah huwa ala azmi al-amri ila watanihi walau ba'da muddatin tawilatin. Mukim adalah orang yang berazam. Ada azam, ada niat. Bedakan. Ada azam, ada niat. Kalau niat langsung, misalnya sholat fardu subuh tadi, pas kita mengucapkan takbiratul ihram, Allah, hati berbicara, usolli fardhu subhi, imaman atau makmuman. Jadi niat itu langsung dikerjakan pekerjaannya, hati berbicara, kemudian kita langsung mengerjakan perbuatan tersebut, maka inilah yang disebut sebagai niat. Beda dengan azam. Azam itu ma'at tarahi, sama-sama di hati, tetapi ma'at tarahi, nanti-nanti, entar-entaran. Jadi sudah ada di hati kita. Kita pengen berangkat haji tahun 2030. Itu adalah azam, bukan apa? Bukan niat. Jadi kalau azam itu di hati sudah ada, hati sudah berbicara, saya pengen berangkat haji tahun 2030. Sudah ada di hati kita demikian. Itu bukan niat tapi disebut sebagai azam. Sedikit kita menyebut pada masalah puasa. Itu puasa bukan niat tapi apa? Al-azmu yaqumu maqaman niyah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Batani rahimahullah dia menjelaskan bahwa puasa niatnya di hati yang kita ucapkan itu pada hakikatnya bukan niat tetapi al-azmu yaqumu maqaman niyah. Azam yang menempati tempat niat. Kenapa disebut sebagai azam? Karena niatnya sebelum subuh, bisa malam, bisa jam 4. Puasanya kapan puasanya? Ba'da subuh. Artinya apa?
inilah yang disebut sebagai azab, tapi azabnya menepati tempat niat. Jadi bila ada orang yang berazam akan pulang ke kampungnya, sekalipun sudah walau ba'da muddatin tawilatin, sekalipun sudah lama tinggal di Jakarta misalnya, maka ini orang disebut sebagai mukim dan dia wajib untuk mengerjakan sholat fardu Jumat. Wala tata'aqidu al-jum'atu bihi ay bi muqimin ghairi mutawattirin, dan tidak sah sholat Jumat bilangan 40 orang tersebut dilengkapi oleh orang yang mukim ini. Jadi bila 40 orang dilengkapi dengan satu orang mukim, maka sholat Jumat dihukumkan tidak sah. Tadi contohnya Al-Huda, sholat Jumat diadakan di sini, kemudian bilangan 40 orang, 39 orangnya adalah mutawattin atau mustawdin, satu orang apa? Yang mukim. Maka dalam kasus yang seperti ini dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sholat Jumatnya dihukumkan sah atau tidak sah. Kenapa demikian tidak sah? Karena bilangan 40 orangnya satu orang ada orang yang mustawdin atau mutawattin yang dia hanya sebatas mukim saja. Jadi orang yang mukim sholat Jumat wajib baginya, tetapi orang ini tidak bisa melengkapi bilangan berapa tadi? Bilangan 40 orang. Jadi selesai ya, paham ya? Ngerti ya? Jadi mustawdin demikian, kemudian mukim demikian. Jadi orang yang bisa melengkapi bilangan 40 orang dan membuat sholat Jumat hanya mustawdin saja atau mutawattin saja, bukan orang yang mukim. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa syurita li sihhatil jumu'ati ma'a syuruti ghairiha sittatun, dan menjadi syarat untuk keabsahan salat fardu Jumat disertai dengan syarat-syarat yang selainnya ada 6. Jadi Jumat itu syaratnya bisa dikatakan sah bila memenuhi syarat-syarat ini. Syarat Jumat itu ada 6 dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ahaduha, yang pertama, wuquha jama'atan biniyati imamatin wa qatida'in muqtarinatan bitaharrumin fil raq'atil ula. Yang pertama adalah wajib untuk niat imaman bagi si imam, dan wajib untuk niat makmuman bagi si makmum. Untuk sholat fardu Jumat dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, si imam wajib untuk niat imaman. Jadi pas ada orang jadi imam perlu diingatkan kembali, siapa yang menjadi khatib, dialah yang disunnahkan untuk menjadi apa? Untuk menjadi imam. Sekalipun sholat Idul Fitri dan salat Idul Adha disunnahkan demikian. Jadi si imam adalah wajib untuk niat imam. Jumat ini diadakan salat fardu Jumat, si imam maju ke mihrab, Allah, niat di hati si imam, usalli fardhan Jumatil imaman. Niat imamat bagi si imam hukumnya wajib pada waktu mengerjakan sholat fardu Jumat. Adapun di luar sholat fardu Jumat, misalnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, si imam tidak ada kewajiban untuk niat imamat di hatinya, tetapi disunnahkan untuk niat imamat. Misalnya subuh tadi, ada si imam pas sholat subuh niatnya Allah, niat di hati si imam usolli fardhu subhi, tanpa memasukkan niat apa? Imamat di hatinya. Si makmum niat makmuman, maka sah sholat subuh berjamaah tadi. Kenapa demikian? Tidak ada menjadi syarat bagi si imam pada waktu mengerjakan sholat fardu subuh untuk niat imamat di hatinya. Tetapi untuk Jumat
maka wajib si imam untuk niat imamah. Jelas ya? Sekarang bagaimana kasusnya kalau seandainya ada imam yang memang sembahyangnya niatnya tanpa imamah di hatinya? Maka Syekh Al-Bakar rahimahullah dalam kitabnya Al-Qur'an Hasyiyah Al-Qawaid, beliau mengatakan li'anna niyatal imamati fil jum'ati wajibatun 'alal imami litahsula lahu jama'atu fa illam yanwiha. Kalau seandainya si imam Jumat tadi tidak niat imamah, batalat jumu'atuhu, maka batal sholat Jumat dia. Si imam pas niat Jumat Allah, cuma niatnya usolli fardhan Jum'ati tanpa memasukkan kalimat apa? Imamah di hatinya. Bagaimana selain Jumatnya? Sembahyang Jumat imam tersebut dihukumkan batal. Bagaimana dengan makmum yang lainnya? Wakala tabtulu jumu'atil ma'mumina khalfahu in lam yakun al-imam za'idan alal arba'ina li'adami tamabil adari bi'udlani salatihi. Jika makmumnya itu jumlahnya tidak mencapai 40 orang, jadi imamnya melengkapi bilangan 40 orang. Tadi kasusnya si imamnya tidak niat apa tadi? Tidak niat imamah. Jadi pas Jumat diadakan, imamnya Allah, niatnya hanya apa tadi? Usolli fardhan Jum'ati, tanpa memasukkan kalimat imamah di hati si imam tadi, maka sembahyang si imamnya batal dan sembahyang makmumnya pun dihukumkan batal dengan syarat si imam itu dia melengkapi bilangan 40 orang. Jelas ya? Ini 40 orang nih. 40 orangnya plus siapa? Plus si imam. Si imam pas lihat sembahyang Jumat niatnya Allah, hatinya berbicara usolli fardhan Jum'ati tanpa memasukkan di hatinya kalimat imamah, maka yang pertama pada kasus ini adalah si imam sholatnya dihukumkan batal. Yang kedua, si makmum pun seluruhnya dihukumkan batal dengan catatan si imamnya melengkapi bilangan berapa tadi? Bilangan 40 orang tadi. Nanti ya jelas ya. Fa in kana zaidan al-arba'ina lam tabtul jum'atuhu. Jika si makmum itu jika si imam tadi tidak melengkapi bilangan 40 orang, makmumnya sudah 40 orang musafir semua. Si imamnya niatnya tanpa niat imamah pada waktu niat di hatinya, maka sholat makmum yang 40 orang ini dihukumkan tidak batal. Nanti ya jelas ya. Jadi si batal sholat si makmum bila si imamnya melengkapi bilangan apa tadi? Bilangan 40 orang tadi. Bila tidak melengkapi bilangan 40 orang, 40 orang ini makmum seluruhnya, imam satu yaitu 41, maka semua si makmum dihukumkan tidak batal bila si imamnya tidak niat imamah. Tapi kasus yang pertama tadi, si imam tidak niat imamah di hatinya dan si imam melengkapi bilangan 40 orang salat Jumat tadi, maka dihukumkan sholat imamnya batal, juga sholat makmumnya dihukumkan batal. Dari madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna wa annana asrafna wa 'ala al-azrar ashrafna atub 'alaina tawbah ترسل الحوبة واستغلت العورات وآمن الروعات واغفر لوالدي
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ضيعة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بالنساب بالنبي مصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي والآل والأصحاب عدالة الصحب والحمد لله في البدء والتلاهي. Baca bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah ya rafi'al syani wal daraji ya Rasulullah salamun alayhi wal daraji ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'al syani wal daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Para jemaah sekalian, itu ada hadiah dari Pak Kasno. Di depan ada bubur kacang hijau tuh. Ada hadiah kacang hijau dengan rotinya. Nanti ada timbangan depan tuh. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.